Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Gimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah? Baik, sehat, semangat, alhamdulillah, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Kita berbanyak syukur, la in syakartum la azidannakum. Bila engkau menghitung, apabila engkau bersyukur, maka kata Allah, la azidannakum, benar-benar akan aku tambah nikmat-nikmatku. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah selesai dihitung. Allah menyatakan bahwa bila kalian menghitung, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah habis menghitung nikmat Allah. Termasuk pagi hari ini kita diberi sehat, kita diberi sempat, kita melangkahkan kaki dengan semangat, kita bisa sholat. Ini semua adalah nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam melalui Al-Quran, melalui perkataan, hadis-hadis nabawi, dan juga keteladanan uswah hasanah, qudwah hasanah. Karena itu pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma. Yang terakhir kita baca surat Al-Alaq halaman berapa? 106. Ya, kita sampai 106. Silakan Bapak Ibu yang bawa buku buka ayat ke 15. Ayat 15. Baik, kita baca dulu beberapa ayat sebagai pengantar sebagaimana biasanya agar kita lebih banyak menambah pahala. Kita baca dari ayat 15 sampai ayat terakhir 19. Saya mulai dengan ta'awud, langsung masuk ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sujud satu kali, yaitu namanya sujud sajdah.
Kita baca ayat terakhir lalu kita sujud masing-masing sendiri-sendiri. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Semuanya sujud. Allah. Cukup. Intinya kalau membaca, mendengar ayat sajdah kita sujud dalam keadaan apapun kalau bisa. Ya. Jadi tidak mesti dalam sholat, di luar sholat, lagi baca Quran sendiri, mendengarkan orang baca. Usahakan kalau sempat, kalau mungkin kita sujud. Di samping kita dapat pahala bacanya, mendengarnya, juga dapat pahala sujudnya. Ya. Jadi saja jawab dari para Allah sama kemudian kita membaca per kata atau per ayat di dalam ayat 15 karena kita melanjutkan surat Al-Alaq ini yang jumlahnya ada 19 ayat. Ya, surat Al-Alaq ini Makkiyah, surat pertama, letaknya ke 98 di dalam Al-Quran. Kita sudah baca ayat 1, ayat 1 sampai 14. Kita akan menuntaskan hari ini insyaallah dari ayat 15. Arti dari ayat 15, kalla, ketahuilah, lakin lam yantahi, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, lanas faham bin nasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatil khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Fal yata'una dia, ayat 17, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad uzzabannya, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Kalla, sekali-kali jangan, la tuti'hu, janganlah kamu patuh kepadanya. Wasjud, nah ini perintah kata wasjud, dan sujudlah. Waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini arti dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Sekarang kita masuk keterangannya di halaman 106. Di halaman 106. Kalla la illam yantahi lanasfa'an binasiyah. Ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ini surat Al-Alaq ayat 15. Keterangan kalla, lafaz ini mengandung arti cegahan bagi perbuatan-perbuatan. Ini artinya kata kalla ini larangan, jangan berbuat demikian. Kalla intinya mencegah, melarang, tapi kemudian terjemahan maknanya ketahuilah. Jadi perhatikan kata kalla, terjemahannya ketahuilah, tapi sebenarnya asal makna kalla jangan berbuat demikian. Ya, artinya jangan lakukan itu, sekali-kali jangan. Coba bandingkan terjemahan ayat 15 sama ayat 19. Di ayat 19 terjemahannya
Kalla, sekali-kali jangan. Di ayat 15 terjemahannya ketahuilah. Jadi terjemahannya ini menyesuaikan redaksi yang terkait. Tapi asal usul maknanya seperti terjemahan di ayat 19. Yaitu artinya sekali-kali jangan. Itu asli artinya. Jadi kalau kita tahu asal usulnya, jadi paham bahwa ini sebenarnya artinya untuk melarang, cegahan. Terlepas terjemahan di ayat 15 dengan kata ketahuilah. Tapi maksudnya adalah jangan sekali-kali, ya, ketahuilah jangan sekali-kali berbuat demikian. La illam yantahi, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian. Nah ini kaitannya dengan peristiwa masa itu, bahwa orang-orang yang benci Nabi Muhammad SAW menghalang-halangi Nabi untuk sholat, menghalang-halangi Nabi untuk mengajak kebaikan, khususnya berkaitan dengan sholat. Jadi di ayat 9 dan 10 bisa lihat lagi, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Dalam sejarahnya yang melarang namanya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini mengancam Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, sungguh jika aku melihat Muhammad sedang mengerjakan sholat, benar-benar aku akan menginjak lehernya. Nah ini, jadi Abu Jahal ucapannya kasar dan memang betul-betul benci kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di ayat ini membalas, ya, ucapan kasarnya itu. Coba perhatikan kata-kata lanas fa'am bin nasiyah. Artinya apa? Kami tarik ubun-ubunnya, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Jadi berbalas kata, Abu Jahal mengancam Nabi Muhammad SAW. Pertama Nabi juga mengancam, artinya membalas ancamannya. Di halaman 105, laudana minni lahtatofathul malaikah. Seandainya dia Abu Jahal mendekat kepadaku, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakan niatnya, yaitu untuk menginjak leher, niscaya dia disambar oleh malaikat. Ini ucapan Nabi menanggapi ucapan Abu Jahal. Nah, tidak sekedar Nabi Muhammad SAW, sampai Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk membalas ucapan Abu Jahal. Pada ayat 15 ini, lanas fa'am bin nasiyah, yaitu akan kami tarik ubun-ubunnya. Jadi Abu Jahal ingin menginjak leher Nabi, tapi Nabi mengancam nanti akan disambar malaikat. Allah menyatakan akan akan menarik ubun-ubunnya. Ini bahasa-bahasa kasar untuk menghadapi orang kafir yang memang berbuat kasar dan berbuat kejam. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu orang yang lembut, santun, menghormati orang lain, tidak suka berbuat kasar.
Tapi ketika si pembenci ya, dengan kata-kata kasar, maka terpaksa juga melawan ucapan mereka. Bahkan sampai Allah pun menurunkan ayat mengancam mereka yang membenci. Nah, seperti ini lalu kita ambil hikmah dan pelajaran. Bukan sekedar bicara sejarah. Tidak berarti ayat ini berhenti hanya berlaku untuk Abu Jahal saja. Tapi ayat ini juga berlaku untuk semuanya. Siapa yang membenci Islam, siapa yang menentang syariat Islam, siapa yang membenci Nabi Muhammad SAW, siapa yang membenci para pendukung-pendukung kebenaran, maka pasti Allah pun akan membalasnya. Setidaknya akan dicabut ataupun akan ditarik ubun-ubunnya. Bisa di dunia, bahkan terlebih nanti di akhirat. Yaitu di dalam ayat ini digambarkan sebagai ancaman sekaligus penghinaan. Sesungguhnya aku bersumpah, halaman 106 di bawah ayat 115 keterangan, sesungguhnya aku bersumpah jika dia tidak menghentikan perbuatan-perbuatannya itu, niscaya kami akan menariknya dengan keras dari ubun-ubunnya untuk dicampakkan ke dalam neraka. Ini ancaman akhirat. Ya, terkadang pelaku-pelaku jahat, orang-orang yang kasar seperti aman-aman saja di dunia, seperti merdeka, bebas berbuat sesukanya, karena merasa tidak langsung mendapatkan balasan. Bahkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat itu merasa menang, sukses dengan kejahatannya, bisa membunuh orang-orang baik, bisa memenjarakan orang-orang baik, bisa melakukan kejahatan sesukanya, tapi akan mendapatkan balasan. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Yang contoh langsung di dunia seperti Fir'aun, itu contoh. Sebenarnya cerita-cerita di dalam Al-Quran itu untuk percontohan. Ada kasus Fir'aun, ada Namrud. Namrud saja tidak diperlihatkan di dalam Al-Quran. Setelah berbuat jahat terhadap Nabi Ibrahim, dia dapat sanksi, gak kelihatan. Ada gak yang pernah membaca setelah membakar Nabi Ibrahim lalu Namrud mati atau terbakar juga? Ada nggak? Nggak ada ceritanya kan? Ini untuk menggambarkan yang zalim kelihatan tetap menang gitu loh. Ini juga untuk diambil pelajaran. Jangan merasa berbangga diri kalau membela kebenaran mesti langsung menang, lalu kemudian yang zalim mesti kalah. Maksudnya di dunia belum tentu. Raja Namrud menangkap Ibrahim, memenjarakannya, menghukum mati, hukumannya dengan cara membakar. Masya Allah. Itu yang dilakukan Raja Namrud terhadap Nabi Allah, utusan Allah Ibrahim alaihis salam, dan benar-benar dibakar. Nah, kemudian Allah menyelamatkan kepada api. Allah merintahkan, kuni bardau wa salama. Hai api, jadilah kamu kuni barda, dingin, wa salama, dan menjadi penyelamat. Sehingga di situ Nabi Ibrahim dari luar kelihatan terbakar, tapi apinya dingin. Kalau bahasa kita kayak malah es atau AC gitu loh.
Jadi yang Allah perintahkan apinya, tapi Namrudnya tetap saja dia berbuat zalim. Yang ternyata Nabi Ibrahim sendiri hijrah pergi meninggalkan Raja Namrud. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa penjahat-penjahat kadang dibiarkan Allah Ta'ala untuk tetap di posisinya. Dan ini merasa dia masih berada di atas angin. Kalau bahasa kita istidraj, memang dilulu, isben kono karepmu. Jadi justru istidraj atau Allah melulu itu malah menambah, ya, menambah siksaan nanti di akhirat. Singkatnya, Allah tetap, ya, mengancam orang-orang yang berbuat jahat. Hanya saja balasannya ada yang langsung di dunia, ada yang tidak tampak balasan di dunia. Dua contoh raja terkenal dalam Al-Quran. Raja terkenal tapi penjahat semua. Ternyata Al-Quran juga cerita penjahat itu. Raja Namrud penjahat, dengan posisi tetap raja, tidak ada endingnya, kalahnya. Malah Nabi Ibrahim yang menjauh. Sementara Fir'aun itu tampak sekali hasil kejahatannya dibalas Allah dengan ditenggelamkan di laut. Itu langsung dunianya kelihatan, dihukum dengan hukuman mati, yaitu tenggelam. Itu pun jasadnya masih ada, coba. Satu sisi dihukum, tapi sisi yang lain untuk percontohan. Ini loh yang namanya Raja Fir'aun pernah berbuat jahat terhadap Nabi Musa dan para umatnya, para pengikutnya. Ini loh wujudnya. Itu Allah jaga jasadnya. Ini juga untuk menggambarkan tidak selamanya orang yang jasadnya utuh jadi orang baik. Belum tentu juga. Fir'aun juga sampai sekarang jasadnya masih utuh, padahal zalim, penjahat. Nah, ini juga untuk bisa diambil pelajaran. Kemudian di dalam ayat ini lanjutannya Allah menggambarkan, di dalam ungkapan ini terkandung pengertian menghinakan dan merendahkan orang yang dimaksud. Terlebih lagi orang tersebut disifati dengan gambaran yang lebih menghinakan lagi, yaitu melalui firman berikutnya, nasiyatin kalimatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Pemilik ubun-ubun yang dimaksud adalah orang yang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lagi tenggelam di dalam dosa-dosa. Maka hendaknya lah orang yang kelewat batas ini meminta tolong kepada golongannya agar membantu dia dan melindunginya dari azab Allah. Jadi pertama, ini sisipan, yang pertanyaan untuk membangunkan yang ngantuk aja sebenarnya. Kira-kira kenapa Allah memilih ubun-ubun gitu loh? Kok tidak ditarik kupingnya, tangan telinganya jewer gitu loh? Tidak ditarik tangannya, tidak ditarik kakinya, tidak ditarik hidungnya. Kira-kira kenapa ini? Ya mau asal pertanyaan iseng aja. Kira-kira kok yang dipilih ubun-ubun itu kira-kira apa, Pak? Pokoknya jawabannya juga salah-salah aja. Nyawa, lewatnya nyawa. Nah, yang satu jawab masukan. Artinya ini sudah satu informasi masuknya nyawa lewat ubun-ubun. Satu. Ada tambahan lagi? Pukulan yang mematikan. Kenapa? Pukulan yang mematikan. Pukulan yang mematikan. Nah, itu juga bisa masuk.
Jadi tambahan pukulan yang mematikan. Oh semuanya kita terima karena memang maknanya luas. Ya. Ada lagi Pak tambahan? Tempat berpikir maka akalnya, otaknya ditarik gitu. Ya baik. Jadi pertama semuanya terima kasih atas masukannya. Dan juga terima kasih kepada para ahli kebatinan. Karena saya yakin semuanya itu punya pendapat, tapi kode batin loh. Mau mengungkapkan piye, orang ngomong piye hanya di batin. Ya, terima kasih para ahli kebatinan yang sudah menyumbangkan batinnya, memahami makna daripada kenapa ubun-ubun. Semuanya bisa benar. Artinya tadi karena masuknya nyawa, kemudian pukulan keras. Lalu di sini kaitannya dengan otak ya. Dan kalau kita baca selanjutnya memang ibaratnya bahwa ubun-ubun ini sebagai tempat ya atau yang tumbuh di kepala. Ini juga istilahnya saya ikut urun rembuk gitu loh. Jadi bisa benar bisa salah juga bahwa yang namanya kepala itu kan ada tempat tadi tumbuhnya ubun-ubun, ya rambut ubun-ubun. Kemudian tentu pengertiannya adalah kepalanya itu. Dan di dalam kepala tadi ada Pak Budi bilang otak ya, ada otak berpikir. Jadi bisa saja otakmu di mana loh ini loh. Jadi kasarannya untuk menggambarkan di otak kaya ora mikir lah, makanya ya ditarik seakan-akan otaknya ini loh, yang dihinakan ke kepala otaknya. Makanya kalau orang Indonesia kepala itu sangat mulia, sehingga kalau dipegang kepalanya rada-rada nesu gitu loh. Kok kepala dipegang, kepala dinyel-nyel, kepala ditarik-tarik rambutnya itu mesti merasa terhina. Karena merasa otak itu ada di kepala. Ya ini semua bisa masuk ya. Karena kita juga gak membayangkan apakah cerita ini berkaitan dengan Abu Jahal masih rambutnya utuh, ada ubun-ubunnya, mas botak ya, ngerti ya? Ya kalau si Abu Jahal sudah botak apa ya bisa dijambak gitu kan? Ya maksudnya ini kan tadi pukulan keras terhadap penghinaannya kepada Abu Jahal dengan menghina otaknya itu. Jadi seakan-akan otakmu di mana? Ya kan kalau bahasa kasar endasmu gitu. Ini kan bahasa kasar kan gitu. Jadi memang ini tujuannya menghina. Tujuannya menghina kepalamu. Tapi kalau di kalangan orang Arab yang berlaku kalau megang kepala sebenarnya nggak begitu nggak begitu sensitif seperti halnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau kepalanya dipegang itu rada nesu. Orang Arab kepalanya dipegang nggak masalah. Jadi nggak tahu. Jadi kebalikannya kalau orang Arab ya kemudian kepalanya dipegang, nah salah satu menghormati orang itu kepalanya dicium. Nah, jadi kepala itu bisa dipegang untuk dicium, untuk penghormatan, tapi tentu sebaliknya kepala tadi di sini dipegang dan dijambak untuk penghinaan. Nah, jadi kalau bahasa kita Pak Kiai, Pak Ustadz, kalau di sana Syekh, para ulama, Syekh, guru-guru besar, itu umpamanya saya sebagai mahasiswanya atau muridnya, santrinya, lalu saya pengen menghormati beliau, saya minta kepalanya dipegang itu boleh, walaupun kiai, ya, walaupun beliau syekh yang terhormat, ya syekh, min fadlik, mohon maaf, saya pengen mencium, itu nanti kepalanya disodorkan sekalian. Lalu saya pegang kepalanya, karena mereka biasanya tinggi, saya pendek kan tarik sekalian. Tapi nariknya untuk menghormati.
gitu. Beliau sendiri kemudian menyodorkan kepalanya untuk dicium. Jadi menghormatinya dengan mencium ubun-ubunnya itu, mencium kepalanya sebagai penghormatan. Otaknya encer, cerdas, menjadi alim, menjadi ulama, maka saya ingin mencium ya, otak ya, biar ibaratnya ikut mengambil kecerdasannya. Itu budayanya yang diberlakukan di Arab itu. Pertanyaannya, kalau di Indonesia ada nggak kiai kepalanya dicium? Nggak ada. Beda budaya. Beda budaya. Indonesia yang dicium tangan, yang dicium tangan. Sementara orang Arab jarang cium tangan, itu jarang. Jadi beda tradisi. Orang Arab kalau ketemu pelukan, ya, cipika-cipiki itu malah berlaku itu. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, sesama laki-laki, sesama perempuan mereka biasa. Ya, pelukan, cipika-cipiki sebagai bentuk penghormatan sekaligus ketemu dengan rasa hangat. Itu keakraban. Kalau kita paling salaman. Jadi budaya kita beda. Ketemu sama teman paling salaman. Nanti untuk menghormati cium. Nah, itu budaya kita. Kalau orang Arab yang sesama pelukan, salaman, pelukan, cipika-cipiki, cium pipi kiri, cium pipi kanan, ya kan? Nah, kalau untuk menghormati mencium kepala. Tapi jangan sekali-kali orang Arab dipegang pantatnya, hati-hati itu. Itu sangat sensitif, bisa marah, besar. Nah, kalau orang Indonesia sekalipun pantatnya dipegang, mau senyum-senyum aja. Kamu dari mana aja? Ya enggak ngarah ya. Beda budaya, beda tradisi. Jadi ya kita harus paham